Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak, masih semangat? Semangat dong. 9 ya. Besok 1 hari lagi. Semoga silaturahmi ini masih bisa berjalan ya, meskipun kita tidak ada IHT atau daring apapun itu. Ibu Ya. mulai, Ibu udah masuk. Ya, sambil menunggu Ibu Itu Sri Tiara tuh sambil yang nunggu belum Ibu, dia bergabung. ngulang Ya, gitu. kita akan membahas tentang Yuk. asesmen formatif dan sumatif. Nah, sepengetahuan Ibu dan Bapak, apa itu formatif dan sumatif? Coba Bu Yana. Terus weh. Beni Atau Pak hobi. Saifa Nama atau Bu Pak Yana Yana. hobi banget. Menurut saya kalau formatif itu biasanya lagi selama prosesnya penilaiannya itu kita memberikannya. Tapi kalau sumatif bisa semester atau di akhir pembelajaran. Mungkin itu Pak Saifa yang lebih mendalam paham. Nah, iya. Nah, secara garis besarnya sih gitu. Kalau sumatif itu berarti secara akhir ya, di akhir pelajaran. Dan kalau formatif itu proses seperti diskusi di kelas gitu. Terus presentasi kan itu merupakan asesmen formatif ya, penilaian. Nah, di sini saya ada video tentang formatif dan sumatif. Coba di sini Pak Yana akan Nah, di sini ada orang yang sedang kebingungan. Bagaimana cara bagaimana nih bingung sudah nerapin Merdeka Belajar. Nah, ya. Nah, di sini sudah nerapin Merdeka Belajar, tapi bingung asesmennya bagaimana ya? Nah, di sini stop Pak Yana. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, di mana itu ada definisi, tujuan, ragam, dan perbedaan. Nah, dilanjut. Ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, seperti yang telah dibahas tadi, bahwa di sini ada definisi. Bentar. Definisi dari ini, penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka membuat keputusan instruksional berdasarkan kriteria pertimbangan tertentu. Nah, lanjut Pak. Ada. Nah, di sini ada tujuan penilaian. Nah, di sini ada mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa terhadap materi yang diberikan. Jadi sejauh mana siswa itu menyerap materi yang telah disampaikan oleh guru-guru. Sebenarnya sih di sini sudah menampilkan konsep belajar merdeka, tetapi di kenyataannya siswa itu karakternya kan berbeda-beda. Aku mau nge-share materi, cobain. Ya, lanjut Pak. Mau nge-share materi, cobain. Udah ada?
dari penilaian. Ragam dari penilaian ini ada banyak sekali. Di antaranya ada apa saja, Pak? Aku udah ke jendela nih. Nah, ada formatif dan ada tadi di depan itu sumatif dan informatif. Kalau formatif itu aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Jadi ketika di kelas, ketika diskusi, atau ketika menyampaikan presentasi, nah penilaian ini akan memberikan umpan balik penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan, seperti remedial atau revisian. Ada lagi selanjutnya? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau berbagi informasi gitu. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan penilaian formatif untuk apa sih? Di sini untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan meningkatkan kompetensi siswa. Untuk hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran yang telah dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai mata pelajaran, maka guru dapat membuat keputusan seperti membagikan raport. Nah, seperti ulangan harian itu kan harus diputuskan secara bersama balik wali kelas dan guru mapel masing-masing. Ya, ketika pandemi ini kan kebanyakan tugas-tugas itu masuk, tapi ada sebagian orang yang susah dihubungi anak-anaknya, yang mengeluhnya dari kuota, dari jaringan internet, dari misalnya yang keluarganya ekonominya di bawah, kan susah itu kita harus komvisit ke rumah masing-masing siswa tersebut. Ya, menurut Ibu Bapak bagaimana? Ada lagi Pak ini? PowerPoint-nya masih ada? Tayangan video? Berbagi gitu. Nah, untuk penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi telah selesai. Nah, di akhir pembelajaran ini, misalnya ujian kenaikan kelas, seperti itu contohnya. Untuk penilaian sumatif, jadi pengukuran kemampuan dan pemahaman siswa sebagai sarana untuk memberikan umpan balik pada siswa, untuk memberikan umpan balik tersebut sebagai keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas, dan standar pemantauan sikap akademik sebagai sarana untuk memotivasi. Aku buka jendela malah ini. Di sini ada perbedaan penilaian antara formatif dan pertanyaan. Perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif. Nah, di sini bisa dilihat sama Ibu Bapak bahwa penilaian sumatif di akhir pembelajaran, formatif itu pada proses pembelajaran. Dan ini tujuannya, yang sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar yang sudah berakhir. Sementara formatif yang sedang dipelajari. Nah, terus yang sumatif itu hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Dan yang terakhir itu
yang formatif menentukan nilai rapot. Dan yang sumatif itu digunakan untuk menentukan nilai rapot naik kelas atau tidaknya. Seperti sekarang ini kan sudah kenaikan kelas dan nanti akan ada tahun ajaran baru di 19 Juli nanti. Ya, sampai sini Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan atau mau sharing di sekolahnya bagaimana itu beragam siswa tentang formatif dan sumatif, apalagi di masa pandemi gini. Mau bertanya sedikit. Ya. Ketika penilaian sumatif dilakukan dan ternyata hasilnya kurang memuaskan atau kurang dari KKM misalnya, Bu, itu ada proses lagi nggak untuk siswa itu agar mendapatkan nilai yang UPI? Oh ya, menurut saya mungkin harus ada tugas tambahan untuk mencapai nilai tersebut. Misalnya KKM-nya itu 60, sementara anaknya itu sudah beberapa kali nilainya 50, 55, ya, terus diberikan remedial berupa soal, latihan, atau misalnya di seni rupa itu ngegambar sesuai dengan bakatnya, misalnya ngegambar rumah bisa, atau dari pelajaran seni musik atau nyanyi gitu. Ya, menurut saya gitu, Pak. Ada tambahan lain dari Ibu Bapak yang lain? Harusnya bukan yang lalu tadi ya? Nah. Ya, kalau tidak ada, mungkin cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.